Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil menikmati segelas teh. Tiba-tiba seorang pemuda berlari ke arahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Abu Nawas, lari, cepat lari!" teriak pemuda itu. Abu Nawas terkejut. "Lari? Kenapa aku harus lari? Aku tidak mencuri, tidak berhutang, dan tidak mengejek istri raja hari ini." Pemuda itu menjelaskan, "Kau difitnah, Abu Nawas. Ada orang yang mengatakan kau mencuri emas dari rumah saudagar kaya. Sekarang para penjaga istana sedang mencarimu." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Para penjaga istana melihat Abu Nawas berlari dan langsung berteriak, "Itu dia, tangkap Abu Nawas!" Abu Nawas terus berlari melewati pasar. Ia melompati keranjang buah, menyelinap di antara unta, bahkan pura-pura menjadi patung di depan toko sembako. Namun para penjaga tetap mengejarnya. Dalam keadaan panik, Abu Nawas melihat sebuah masjid dan langsung masuk ke dalam. Ia duduk bersila dengan khusyuk seolah sedang berdoa. Saat para penjaga masuk, mereka melihat Abu Nawas dengan tenang dan bertanya, "Hei, kau melihat Abu Nawas?" Abu Nawas membuka matanya perlahan dan berkata, "Kalian mencari siapa?" "Abu Nawas, dia lari dari fitnah," jawab mereka. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, "Oh, kalau begitu kalian salah tempat. Abu Nawas tidak lari dari fitnah. Justru fitnah yang sedang berlari mengejar Abu Nawas." Para penjaga kebingungan, saling pandang, dan akhirnya garuk-garuk kepala. Karena tidak ingin mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Abu Nawas menghela nafas lega, lalu berbisik, "Kadang-kadang untuk lolos dari fitnah, kita hanya perlu lebih cerdik dari yang memfitnah." Ia pun keluar dari masjid dengan senyum kemenangan. Sementara para penjaga masih sibuk mencari orang yang mereka kejar, yang ternyata sudah duduk santai di warung teh lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dia memanggil Abu Nawas ke istana. Dan saat Abu Nawas tiba, raja sudah menyiapkan sebuah pertanyaan aneh. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, kau adalah orang yang terkenal cerdas dan punya banyak akal. Maka jawab pertanyaanku ini. Allah itu terbuat dari apa?" Abu Nawas menggaruk kepalanya seolah bingung. Tetapi dalam hatinya ia tertawa kecil. "Wah, kali ini pertanyaan raja sungguh berat," pikirnya. Namun ia sudah punya jawaban licik untuk pertanyaan itu. Dengan ekspresi serius, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, jika boleh saya bertanya, apakah Baginda pernah melihat angin?" Raja tersenyum dan menjawab, "Tentu tidak Abu Nawas, mana mungkin ada orang yang bisa melihat angin." Abu Nawas mengangguk, "Tepat sekali Baginda. Lalu apakah Baginda bisa mencium bau angin, menyentuh angin, atau bahkan mendengar suara angin?" Raja mulai menyadari arah pertanyaan Abu Nawas. "Ya, tentu saja. Aku tahu angin itu ada, meski aku tak pernah melihatnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitu pula dengan Allah Baginda. Allah tidak terbuat dari apapun. Namun kehadirannya kita ketahui dari segala tanda dan ciptaannya di alam semesta. Sama seperti angin. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan kuasanya di sekeliling kita." Raja terdiam merenungkan penjelasan Abu Nawas. Namun ingin menguji lebih jauh, ia kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak bisa kita lihat?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, pernahkah Baginda melihat cahaya matahari secara langsung dengan mata telanjang?" Raja menjawab sambil menggeleng, "Tentu saja tidak. Itu akan menyilaukan dan membahayakan mataku." Abu Nawas tersenyum. "Nah, begitu juga dengan Allah Baginda. Kuasa dan kebesarannya begitu besar, sehingga manusia tidak mampu melihatnya. Jika mata manusia saja tidak kuat melihat matahari, bagaimana kita bisa melihat Sang Pencipta matahari?" Raja terperangah dan tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pintar, Abu Nawas. Dengan jawabannya sederhana, kau membuatku mengerti pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk sopan. "Hamba hanya berusaha menjawab sebaik mungkin Baginda.
Tapi ingatlah, seberat apapun pertanyaannya, jawabannya pasti ada jika kita mau mencari dengan hati yang ikhlas. Raja mengangguk puas, dan sejak hari itu ia semakin mengagumi kecerdikan dan kebijakan Abu Nawas yang tak pernah gagal membuatnya takjub. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, ditemani oleh penasehatnya dan tentu saja Abu Nawas. Tiba-tiba, Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam, seperti sedang menyusun rencana. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku punya pertanyaan sulit untukmu." Abu Nawas yang sedang menikmati buah anggur langsung menegakkan tubuhnya. "Apa itu, Baginda? Silakan tanya apa saja." Raja mengusap jenggotnya kemudian bertanya, "Apa pendapatmu tentang hukum menikah siri?" Abu Nawas menatap Raja dengan tatapan serius, lalu berkata, "Baginda, menikah siri itu seperti membeli kambing tanpa timbangan." Semua orang di sana bingung. Raja bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas tersenyum dan mulai menjelaskan, "Baginda, ketika seseorang membeli kambing tanpa timbangan, ada 3 kemungkinan. Pertama, kambingnya sehat dan gemuk, jadi pembelinya untung. Kedua, kambingnya kurus atau sakit, jadi pembelinya yang rugi. Ketiga, kambingnya ternyata bukan kambing, melainkan keledai yang menyamar." Tawa meledak di taman istana. Raja mencoba menahan tawanya. "Jadi menurutmu menikah siri seperti berjudi?" "Begitu, Baginda. Karena dilakukan tanpa saksi dan tanpa kejelasan, resikonya besar. Bisa untung, bisa rugi, atau malah malu besar." Raja yang belum puas bertanya lagi, "Tapi bukankah menikah siri itu tetap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi?" Abu Nawas mengangguk, "Betul, Baginda. Namun ada satu syarat yang sering terlupakan." "Apa itu?" "Syarat agar tidak merepotkan orang lain di kemudian hari, Baginda. Jika ada masalah, siapa yang jadi saksi? Kalau istri minta nafkah, siapa yang akan menuntut keadilan?" Jadi menikah siri itu sah di mata agama, tetapi bisa jadi masalah di mata masyarakat. Raja mengangguk, akhirnya mengerti. "Kau benar, Abu Nawas. Kau selalu punya cara unik untuk menjelaskan sesuatu." Tiba-tiba salah satu penasihat istana yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, kau sendiri pernah menikah siri?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak pernah. Kalau menikah siri, bagaimana caraku mengundang Baginda dan seluruh istana untuk pesta pernikahan? Nanti Baginda kecewa karena tidak mendapat undangan." Raja dan semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cerdas dan penuh humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia sedang duduk di taman istana, terganggu oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubutinya. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kau yang terkenal pintar dan bijaksana, coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan sang raja. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga tahu bahwa betapa jengkel raja pada nyamuk-nyamuk itu. Sambil memandang raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, pertanyaanmu sangat menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda." Raja yang penasaran mengangguk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu. Tapi izinkan hamba bertanya balik, mengapa tuanku terlihat sangat terganggu oleh nyamuk?" Raja langsung menjawab dengan nada kesal, "Karena mereka membuatku gatal dan tidak nyaman. Mereka terus menggigitku." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, itu dia tuanku. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, tuanku memiliki pasukan besar, istana megah, dan segala kekayaan. Tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat tuanku kesal."
Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita? Abu Nawas mengangguk dengan serius. Benar tuanku, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti nyamuk diciptakan untuk membuat kita sadar bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi, nyamuk juga memberi kita pelajaran kesabaran. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita masih manusia biasa. Raja masih belum puas. Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan sabar? Nyamuk hanya menyebalkan. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat kegunaan lain nyamuk, cobalah berpikir begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat kita bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk kita mengeluh dan mencari hiburan saat tak ada lain yang untuk dibahas." Raja tak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. Jadi menurutmu, nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. Benar sekali tuanku, karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Lagi pula, tanpa nyamuk siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal? Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tidak kehabisan bahan pembicaraan. Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil membuat Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan, kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia merasa lapar, tetapi dompetnya sedang kosong. Saat ia melewati sebuah gerobak gorengan, aroma lezat dari gorengan panas membuat perutnya berbunyi keras. Penjual gorengan yang melihat Abu Nawas berhenti di dekat gerobaknya langsung tersenyum dan berkata, "Silakan Abu Nawas, gorengan ini baru saja matang, panas dan renyah." Abu Nawas tersenyum balik dan menjawab, "Aku hanya ingin menikmati aromanya saja. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil apapun tanpa izinmu." Maka Abu Nawas berdiri di sana sambil menghirup aroma gorengan. Setiap kali ia mencium aroma itu, ia pura-pura mengunyah seolah-olah sedang makan. Orang-orang di sekitar yang melihat itu tertawa kecil, tetapi mereka tahu bahwa Abu Nawas memang suka bertingkah aneh. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bersiap pergi. Tetapi tiba-tiba penjual gorengan itu menghentikannya. "Abu Nawas, kau harus membayar," kata penjual gorengan. "Bayar? Aku kan tidak memakan apapun," jawab Abu Nawas heran. "Benar, kau memang tidak memakan gorengan, tapi kau sudah menikmati aromanya. Itu juga ada harganya," balas penjual gorengan dengan tegas. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu mulai berkumpul. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan menghadapi situasi ini. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kau merasa aku harus membayar aroma gorenganmu, aku akan membayarnya dengan adil." Abu Nawas mengeluarkan beberapa koin dari sakunya, lalu menggoyang-goyangkannya di depan wajah penjual gorengan. Koin-koin itu berbunyi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya si penjual dengan bingung. "Aku membayar aroma gorenganmu dengan bunyi koinku. Kau memberiku aroma, aku memberimu bunyi. Adil bukan?" jawab Abu Nawas dengan santai. Semua orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Penjual gorengan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Akhirnya penjual itu pun mengalah dan membiarkan Abu Nawas pergi tanpa membayar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dengan tanduk kecil dan ekor melingkar. Makhluk itu adalah setan yang datang dengan sebuah gulungan kertas di tangannya. "Abu Nawas," panggil setan itu dengan suara serak.
Abu Nawas yang sedang melamun hampir terjungkal dari tempat duduknya. Astagfirullah, siapa kau? Dan apa maumu di sini malam-malam begini? Tanyanya dengan mata terbelalak. Aku adalah penguji dari dunia setan. Kau telah kami pantau sebagai manusia yang cerdik dan licik, hampir menyaingi kecerdikan kami para setan. Jadi kami memutuskan untuk menguji kehebatanmu, kata setan itu sambil menyerahkan gulungan kertas. Abu Nawas menerima gulungan itu dan membacanya keras-keras. Undangan ujian resmi dari Akademi Setan. Ia terkejut sekaligus geli. Besok malam, datanglah ke hutan gelap untuk menjalani ujian kami. Jika kau lulus, kau akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari kami. Lanjut setan itu sebelum menghilang. Ketika malam tiba, Abu Nawas datang ke hutan gelap dengan rasa penasaran. Di sana, ia disambut oleh para setan yang sudah menyiapkan 3 ujian berat. Setan pertama membawa Abu Nawas ke sebuah gua gelap penuh suara menyeramkan. Jika kau bisa melewati gua ini tanpa berteriak ketakutan, kau lulus ujian pertama, kata setan tersebut. Abu Nawas tersenyum, lalu mulai berjalan dengan tenang sambil menyanyikan lagu anak-anak keras-keras. Setan-setan yang mencoba menakutinya malah bingung dan menutup telinga karena suara nyanyinya begitu sumbang. Ia pun lulus ujian pertama. Setan kedua mencoba membuat Abu Nawas marah. Ia mencubit, menjambak, bahkan menyiram air dingin ke kepala Abu Nawas. Abu Nawas tetap tenang. Aduh, setan ini seperti anak kecil yang cari perhatian. Kasihan sekali, katanya dengan santai. Setan itu akhirnya menyerah karena Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ujian terakhir adalah menghadapi setan yang berubah menjadi gadis cantik. Setan itu mendekati Abu Nawas dengan senyuman manis dan berkata, Abu Nawas, tidakkah kau tertarik padaku? Abu Nawas menatapnya sambil menghela nafas. Tertarik? Tidak sama sekali. Kau ini setan, bukan manusia. Kalau kau ingin memikatku, coba datang dengan membawa sepanci gulai kambing. Itu baru tawaran yang sulit kutolak. Setan itu langsung berubah kembali ke wujud aslinya karena malu. Setelah berhasil melewati semua ujian, Abu Nawas diberi sertifikat resmi yang bertuliskan Abu Nawas, manusia yang lebih licik dari setan. Setan yang menyerahkan sertifikat itu berkata, kau adalah manusia pertama yang berhasil lulus ujian dari kami. Tapi tolong jangan sebarkan ini, atau kami bisa kehilangan pekerjaan. Abu Nawas hanya tertawa sambil membawa pulang sertifikatnya. Ia menyimpannya di lemari sebagai kenang-kenangan lucu dari malam yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu. Katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih?
Padahal yang dimakannya rumput hijau. Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu," kata raja sambil tersenyum. "Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayon manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. "Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya?" tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan.
Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. "Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa," balas sang tabib dengan terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. "Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran. "Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya asistennya penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. "Tapi bagaimana caranya?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku," paparnya. "Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar," kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," kata sang tabib. "Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Ini obatnya sudah jadi, minumlah," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. "Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut," kata sang tabib emosi. "Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya," pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku," pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib palsu. "Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib palsu itu. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas.
Enak saja, memangnya aku pejabat? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya, Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas. Mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun, ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat?" Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan Raja tersenyum kecil. Ia tahu Raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ketujuh." Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh?" Abu Nawas tersenyum. "Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam, mungkin setinggi tiang kapal." Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. "Bagaimana dengan Nabi Musa?" "Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut." Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. "Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil, dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan." Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. "Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas, tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar?" Abu Nawas dengan santai menjawab, "Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung?" Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, "Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia." Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas. "Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik." Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan yang sombong datang mendekatinya. Cendekiawan ini terkenal suka mempertanyakan segala sesuatu dengan cara yang aneh. Cendekiawan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tahu pandanganmu. Katanya engkau orang yang cerdas. Jadi aku ingin menanyakan satu hal padamu." Abu Nawas yang sudah merasa ada yang aneh dari nada bicara si cendekiawan tersenyum dan menanggapinya dengan tenang. "Oh, tentu. Apa pertanyaannya?" tantang Abu Nawas. "Untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada? Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia tidak mengampuni saja semua orang dan membiarkan semuanya masuk surga? Apa gunanya neraka itu?" ujar cendekiawan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menatap cendekiawan itu dengan tatapan penuh teka-teki. Dia tersenyum licik, seakan sudah tahu bagaimana harus menjawab. "Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum aku menjawabnya, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu," pinta Abu Nawas. Cendekiawan itu sedikit terkejut. "Apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Bayangkan, engkau punya rumah yang indah. Di rumah itu ada taman yang cantik, makanan enak, dan segala yang kau butuhkan untuk hidup bahagia. Sekarang, apakah engkau akan membiarkan orang asing
pencuri, dan penjahat masuk begitu saja di rumahmu, bahkan tanpa izin. Cendekiawan terperanjat merasa bingung. Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahku. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Nah, surga itu ibarat rumah Tuhan yang indah. Apakah kau pikir Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, bahkan orang yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, untuk apa ada aturan kalau semua orang bisa masuk? Cendekiawan mulai terdiam, tapi masih ingin mencoba menantang. Lalu, mengapa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya? Abu Nawas berpura-pura terkejut. Oh, tidakkah kau tahu, neraka itu diciptakan untuk mereka yang terlalu sering bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kalau tidak ada tempat seperti neraka, di mana lagi kita akan menaruh orang-orang seperti itu? Cendekiawan itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah, bingung antara marah atau tertawa. Sementara Abu Nawas tertawa keras, puas dengan jawabannya yang kocak tapi penuh makna. Abu Nawas kemudian melanjutkan, lagi pula kau tahu, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan berpikir bahwa mereka bisa berbuat apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin. Satu memberikan harapan, yang lain memberikan peringatan. Cendekiawan akhirnya tertawa kecut dan mengangguk. Baiklah Abu Nawas, sepertinya kau benar. Kali ini aku kalah lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Ketika Abu Nawas menoleh, ia melihat debu mengepul di udara, diikuti oleh bayangan seseorang yang mendekat dengan sangat cepat. Begitu debu menghilang, tampak seorang pria dengan tongkat ajaib di tangannya dan bulu monyet di kepalanya. Dia berdiri gagah di depan Abu Nawas. Abu Nawas, aku adalah Sung Gokong, Raja Kera dari Cina. Aku mendengar bahwa kau adalah orang yang paling licik di negeri ini. Maka aku datang untuk menantangmu bertarung, teriak Sung Gokong dengan penuh semangat. Abu Nawas yang masih dalam mode santai hanya menghela nafas. Aduh, pagi-pagi kok sudah ada tantangan bertarung. Apa tidak ada hal lain yang lebih damai untuk dilakukan? Namun Sung Gokong tampak tak sabar. Dia memutar tongkatnya lalu berkata, "Kau tidak bisa mengelak Abu Nawas. Kau harus menerima tantanganku atau kehilangan kehormatanmu." Abu Nawas berpikir cepat. Melawan Raja Kera yang sakti dan bisa terbang, ini jelas tidak seimbang. Tapi Abu Nawas adalah orang yang dikenal selalu punya akal licik untuk menghadapi situasi sulit. Maka dengan senyum liciknya ia berkata, "Baiklah Sung Gokong, aku akan melawanmu tapi aku punya syarat." Sung Gokong menatap penasaran. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Kita akan bertarung di sebuah medan yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Aku tahu kau hebat di udara, di tanah, dan bahkan di air. Tapi aku ingin melihat apakah kau bisa menang di tempat yang lebih sulit." Sung Gokong tertawa meremehkan. "Tempat apapun, aku pasti bisa mengalahkanmu Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, ikutlah aku ke medan pertarungan kita." Abu Nawas lalu membawa Sung Gokong ke sebuah lapangan yang luas, yang dipenuhi oleh kasur empuk dan guling-guling besar. Sung Gokong mengerutkan kening dan bingung. "Tempat apa ini?" tanya Sung Gokong. "Ini adalah medan pertarungan kita Sung Gokong," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Pertarungan kita bukan soal kekuatan, tapi soal bertahan. Kita akan bertarung di sini dengan satu aturan. Siapa yang tertidur dulu, dialah pemenangnya." Sung Gokong yang terkenal selalu aktif dan lincah merasa heran. "Tertidur? Itu konyol. Aku tak pernah tidur, apalagi dalam situasi bertarung." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah tantangannya. Kau tak hanya harus menang, tapi juga melawan rasa kantuk.
Siapa yang pertama tidur, dialah pemenangnya. Sung Gokong tertawa keras, meremehkan tantangan itu. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang. Mereka berdua pun berbaring di atas kasur empuk yang besar. Tak sampai 10 menit, Sung Gokong yang tak terbiasa diam dalam posisi nyaman mulai gelisah. Matanya berkedip-kedip. Tubuhnya merasa rileks di atas kasur empuk, dan tanpa sadar, dia tertidur lelap. Abu Nawas yang sudah biasa bersantai dengan liciknya menunggu sampai Sung Gokong tertidur. Lalu dengan santai berdiri dan berjalan pulang, meninggalkan Sung Gokong yang mendengkur di lapangan kasur. Esok paginya, Sung Gokong terbangun dengan terkejut. Melihat Abu Nawas sudah tak ada di sana. Ia sadar bahwa ia telah kalah dalam tantangan yang sederhana namun sangat cerdik. Sung Gokong menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam, "Aku mungkin kuat, tapi otak Abu Nawas benar-benar sulit dikalahkan." Dan dengan itu Abu Nawas kembali memenangkan pertarungan. Kali ini melawan Raja Kera dari Cina, tanpa harus mengangkat satu senjata pun. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas.
Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum sendiri, manakala mendapati ayam betinanya bertelur. Beliau memanggil pengawal, agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan hukuman, undian yang berisiko. Pada kondisi yang susah begini, sayembara seperti itu mengundang banyak peminat. Sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja. Pundi-pundi uang emas itu sungguh memikat. Namun, apa daya otak diragukan kecerdasannya? Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 4 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar. Dia menjadi salah satu dari 4 orang itu. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Penonton pun berjubel. Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda Raja. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju dan berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa diirami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda Raja memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak. Abu Nawas berhak hadiah pundi-pundi uang emas itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar, dan dari dalam terdengar suara ramai.
Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk masuk. Di dalam, ia melihat dua pendeta sedang berdebat sengit. Salah satu pendeta melihat Abu Nawas dan berkata, "Hei orang asing, kau terlihat cerdas. Maukah kau menjadi penengah kami?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, asalkan aku mendapat makan siang gratis setelah ini." Kedua pendeta setuju, dan mereka menjelaskan perdebatan mereka. Pendeta pertama berkata, "Aku yakin bahwa yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja." Pendeta kedua membantah, "Tidak, yang paling penting adalah ilmu. Karena tanpa ilmu, kekayaan tidak ada artinya." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Kalian berdua benar, tetapi kalian juga salah." Kedua pendeta bingung, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Kekayaan memang penting, tetapi tanpa ilmu kekayaan bisa habis. Di sisi lain, ilmu juga penting, tetapi tanpa kekayaan ilmu sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, yang paling penting adalah aku." Keduanya semakin bingung, "Mengapa kau yang paling penting?" Abu Nawas tersenyum licik, "Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar. Dan sekarang aku lapar, mana makan siangku?" Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat, dan perdebatan mereka pun selesai dengan damai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.